Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pembelajaran home learning informatika kelas 7 semester 1 bab 1 berkaitan dengan informatika. Tentunya kalian sudah beberapa kali mengenal tentang namanya informatika ya. Ada laptop, ada handphone, ada Android, dan masing-masing jenisnya tentu berbeda-beda. Ya. Di mana di materi kali ini apa sih informatika itu? Sekilas kita kurang memahami ya informatika itu apa, hanya cuma sekedar informatika apa sih? Laptop. Informatika apa sih? Handphone. Ya, komputer. Tentunya mungkin di zaman seperti ini semakin canggih ya teknologi, ada yang handphone bisa dilipat, bisa ditipisin, ada yang bisa gede sekali, dibawa-bawa kemana-mana. Itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi ke kita, sehingga digunakanlah sesuatu hal yang positif untuk mendapatkan itu semua informasinya. Lalu mengenal lebih dekat tentang informatika. Tentunya informatika itu ada namanya disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta dan pengetahuan sosial. Artinya, semua yang didapatkan informatika itu berdasarkan fakta yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya bumi tercipta, hewan-hewan berkeliaran, sosial itu tentang pergaulan, komunikasi, informasi. Itu cakupannya wilayahnya informatika. Nah, selanjutnya bidang informatika. Apa sih? Informatika itu mencakup bidang apa sih? Sistem informasi. Di mana informasi itu tentu punya sistemnya. Tidak tiba-tiba informasi langsung keluar, enggak, ada sistemnya. Ada ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, ada aplikasi informasi. Nah, itu semua kalau kalian ngambil jurusan informatika ada di perkuliahan, dunia kuliah, dunia mahasiswa ada. Jadi, kalau kalian tertarik nanti ke depannya bisa kalian dalami di universitas yang kalian pilih tentunya dengan belajar yang baik. Nah, dalam tadi seperti saya dibilang ya, dalam ruang lingkupnya, teknik informasi itu apa sih? Itu adalah konsepnya. Konsepnya untuk mendapatkan suatu informasi. Yang kedua ada ilmu informasi. Itu adalah cara mengumpulkan data atau informasi atau klasifikasi atau dimanipulasi atau pengaksesan di mana cara itu tersebut untuk menyebarluaskan informasi agar informasi itu benar sesuai fakta. Yang ketiga ada ilmu komputer dan teknik komputer. Ini lebih ke arah memproses. Jadi informasi yang masuk itu memproses, mengedit, dan memilah, memilih. Jangan sampai informasi tersebut ke masyarakat tidak baik, sehingga harus diproses. Ilmu yang tadi, ilmu komputernya. Lanjut. Yang keempat, ada sistem informasi. Ya tadi ya. Itu di mana dia harus ada teknik pengembangannya. Teknik pengembangan suatu informasi. Jadi di dalam sistem tersebut agar tidak monoton dia dibuat perkembangan. Nah, yang kelima adalah keamanan informasi, yaitu adalah mengamankan dan melindungi data agar tidak dicuri oleh sistem yang lain, agar tidak menjadi penyimpangan atau hoaks-hoaks yang beredar, sehingga data tersebut biar tidak bocor atau tidak sampai ke orang yang salah harus diamankan. Nah, semua itu menginduk kepada namanya yang keenam informatika, yaitu informasi sosial berkaitan perubahan sosial, pengetahuan, di mana informatika itu adalah pemberian informasi ya tadi ada berita itu pengetahuan, sosial itu adalah pergaulannya. Nah, itu semua tidak luput atau tidak lepas dari namanya pengertian komputer. Karena itu semua informatika ada sistemnya, ada yang masuk ke komputer. Apa sih komputer itu sendiri? Itu tuh, jangan bilang bicara itu tuh. Pada tekniknya itu, komputer itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute. Di mana compute itu maksud itu sendiri adalah menghitung.
hitung. Apa sih maksudnya? Nah, komputer itu adalah perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatik dan logika. Di komputer itu kan kadang ada angka-angka yang kita tidak bisa mengerti ya. Cuman di dalam komputer dia memprogram, itu termasuk bagian program. Data masukan itu adalah seperti nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Memprosesnya ya aplikasinya, aritmatika aja lah sistemnya atau programnya. Nah, awal mula lahirnya komputer yang dari pojok kiri atas ya, itu bentuknya seperti itu, masuk ke yang kedua itu yang tengah, yang ketiga yang kanan. Nah, yang ketiga bentuknya dulu dari masa ke masa tentunya komputer berbeda ya, nggak sesimpel sekarang ya. Dari zaman tabung. Nah, kalian pernah di masa yang mana nih? Ya, kalau saya sebagai pengajar, saya pernah yang di masa yang paling tengah dan bawah itu. Nah, setelah kita ketahui tadi ya, ada namanya generasi komputer, yaitu adalah perkembangan pada sebelum tahun 1940. Ternyata komputer dulu lama ya. Di zaman seperti itu, sebelumnya, dikenal menggunakan jari-jari atau untuk menambah atau mengurangi bilangan. Nah, perkembangan menghitung itu dimulai dari negeri-negeri Cina, Turki, Yunani, Mesir bahkan, dan banyak negara-negara yang menggunakan sistem atau metodenya masing-masing dalam menghitung. Nah, tapi dalam hal ini, tiga negara tersebut, mereka menggunakan abakus atau sempoa untuk melakukan operasi matematika, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini siapa yang bisa pakai sempoa? Ayo. Itu termasuk bagian dari perkembangan komputer di masa lalu. Ya. Nah, selanjutnya hal tersebut itu zaman-zaman dulu banget ya. Bukan jadi banyak lah. Dan selanjutnya ada namanya Blaise Pascal. Dia menciptakan mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Nah, dia menggerakkan gear-gear pada roda yang menimbulkan dia muncul ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh namanya William Leibniz. Dan selanjutnya pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut The Difference Engine. Mesin tersebut menyelesaikan masalah matematika dan bisa menyimpan hasil kerja. Nah, hasilnya itu disebut dengan The Analytical Engine. Mesin ini awal mula terciptanya komputer modern dengan memori, pengolahan, dan keluaran. Jadi bisa dikatakan Charles Babbage itu cikal bakal munculnya komputer modern pertama kali di dunia ini. Jadi kita patut berbangga hati. Karena kita sih tinggal make aja, nggak nemuin. Tapi ada beberapa sih yang lebih dikembangin lagi. Nah, seiring waktu berjalan, ada namanya perkembangan komputer setelah tahun 1940. Di mana dimunculkan di generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959, komputer belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer sangat besar dan lambat. Bisa dikatakan komputer tersebut menggunakan tabung untuk menyimpan data. Di sini komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh John Mauchly. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Coba kalian bayangin, komputer ini dibawa-bawa. Luar biasa kan? Iya. Yang kedua, ada generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Di mana generasi kedua itu tentunya mengalami pembaruan atau perkembangan seiring zaman. Tidak kayak kemarin, kayak yang tadi tuh. Yang tadi kan terlalu wow, luar biasa. Nah, lanjut. Ada namanya komputer generasi kedua masih menggunakan transistor dan dia menggantikan tabung vakum. Cara menyimpannya tentu menggunakan magnetik.
Kecepatannya ya jelas berkembang lebih cepat lah. Sehingga komputer tersebut menggunakan bahasa program. Ya tadi yang saya bilang matematika itu. Contohnya Fortran di tahun 54 atau COBOL di tahun 1959. Bentuknya seperti ini ya. Lanjut. Di generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1980, komputer dengan gabungan beberapa komponen di dalam satu tempat, dia penyimpanannya memorinya lebih besar kan, sehingga diletakkan di luar. Listriknya pun makin hemat karena semakin komputernya semakin canggih semakin hemat. Dan dia menggunakan IC atau bisa dikenal dengan chip. Di sini contohnya ada Apple II, IBM PC, NIC PC. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian bisa nanya orang tuanya mungkin pernah tahu komputer bentuk seperti ini. Yang dimana hard disknya di bawahnya monitornya. Dan keyboardnya di bawahnya juga. Namun sudah susah ditemukan sih bentuknya seperti ini. Lalu generasi keempat. Nah, generasi yang bisa dikatakan dia generasi modern. Tetap menggunakan chip untuk pengolahannya dan media penyimpanannya lebih besar. Ya dari 1 GB naik ke 2 GB, 3 GB sampai sekarang bisa dikatakan terabyte. Nah, contohnya PC atau personal komputer. Nah, di generasi keempat ini komputer itu banyak mengalami perubahan. Dilihat dari prosesornya, ada dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dual core, Encore 2, sampai Pentium sekarang ada i5, i3, i5, i7. Ya tentu semakin canggih prosesornya semakin mahal tentu harganya. Nah, semakin simpelnya komputer bisa dirubah menjadi laptop atau notebook atau handheld atau PDA nah, banyak macamnya ya yang intinya adalah bisa dihubungkan dengan internet. Nah, generasi kelima itu bisa dikatakan belum tercipta atau masih rakitan atau masih pengembangan dan terus pengembangan di mana komputer tersebut adalah impian masa depan. Mempunyai banyak unit pengolahan bekerja, komputer punya memori besar dan sifatnya luar biasa. Dan bisa dikatakan belum muncul ya untuk generasi kelima ini ya. Masih dalam berkembang dan terus berkembang. Entah kapan ilmuwan-ilmuwan itu menemukan sesuatu yang canggih bagi dirinya sendiri sebagai penemu yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat atau oleh kita-kita sebagai penggunanya, usernya. Yang penting pada dasarnya informatika itu sifatnya baik selama kita gunakan hal tersebut untuk menjadi sebuah positif. Kita bisa mendapatkan berita, kita yang jauh bisa menjadi dekat, yang susah menjadi mudah. Seperti halnya kayak gini nih sekarang nih, kita belajarnya bisa melalui online atau melalui daring. Tinggal kalian sesuaikan ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran informatika bab pertama di subbab yang pertama. Semoga kalian memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap senyum, tetap senang. Oke, kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.